menyambut hadirnya di sini. Bapak Ibu, untung saja yang ditiru hanya membawa dan melambaikan daun palma. Padahal tadi firman-Nya mengatakan apa Bapak Ibu? Melepaskan pakaiannya kan gitu. Lalu dihamparkannya. Kalau itu mesti gerejanya penuh tapi langsung ditangkap polisi. Nah saudara, hari ini Yesus hadir di sini. Tentu di hati kita. Kalau dulu di Yerusalem, itulah cara menyambut tamu spesial. Jadi tamu ini spesial, harus jangan salah cara menyambutnya. Kita akan bandingkan cara menyambut tamu yang diwariskan oleh orang Jawa. Nah ini Bapak Ibu, ini cara menyambut tamu. Ada yang tahu lagu ini? Dayoe teko, gelarno kloso, kelasane bedah, tambalen jadah, jadahe mambu, pakake asu, asune mati, buangen kali, kaline banjir, buangen pinggir. Ada tamu malah sibuk buang. Bayangkan nggak buang asu kalau tamunya disuruh lesehan. Bayangkan kalau yang sudah agak sepuh mesti sambat. Bapak Ibu, kalau ada piston, saya mesti ngebel Mas Pujo. Mas Pujo, cek dulu lapangan, bukan disteril. Lesehan atau berdiri. Kalau lesehan saya nggak usah pakai sepatu. Nah saudara, untuk menyambut tamu yang istimewa, tentu dengan cara yang paling istimewa. Kalau tamu itu datang, jangan hanya di lokasi, jangan hanya sampai tingkat konsumsi, tapi sampai di hati. Harus ada kesan mendalam. Jadi Bapak Ibu biar kesan mendalam nanti bisa dibawa pulang ya Bapak Ibu, disimpan, coba dikoleksi ini daun palmanya tapi nggak usah minta berkat. Artinya kedatangan Yesus harus benar-benar hadir, benar-benar mengubah hati kita, bukan sekedar tradisi, bukan sekedar ikut-ikutan, tapi kita akan punya komitmen, ada perubahan hidup. Dan nanti titik finishnya adalah kita akan mengingat, percaya, dan siap menjadi saksinya. Jadi ini ditempel bukan hanya untuk aksesoris, tapi sampai di hati. Ada fungsinya supaya kita benar-benar mengerti kedatangannya hadir di hati kita. Mari kita akan belajar dari firman Tuhan ini. Yang pertama, saudara, ya dibedakan ada langkah kaki gitu. Itu langkah kaki apa Bapak Ibu? Keledai. Keledai. Kalau kuda bicara perang, kegagahan. Tapi keledai berbicara tentang kelembutan. Di sana, nah ini gambarnya Bapak Ibu. Jarak antara Bukit Zaitun ke Bait Allah itu sekitar 1,5 kilometer, nggak jauh-jauh amat. Nah, itu di situ turun kira-kira kalau jalan kaki 20 atau 30
menit. Itu Yesus dari Bukit Zaitun turun ke kota Yerusalem, naik keledai. Itu ceritanya begitu. Tetapi bukan cerita biasa, tapi ini cerita iman yang akan kita coba hayati pesan-pesannya. Yang pertama, lagunya Kemuliaan-Mu bagiku, taat perintah-Mu Tuhan, pegang setiap firman Tuhan. Jadi kita akan baca firman-Nya, mungkin bisa dibesarkan, bicara tentang ketaatan, ayat 32, 1 dan 2, lalu pergilah mereka yang kita ulangi 1, 2, 3, lalu pergilah mereka yang disuruh itu dan mereka mendapati segala sesuatu seperti yang telah dikatakan Yesus. Itu di Lukas dikaitkan dengan firman di Yesaya. Sebagai hamba, gambaran Yesus juru selamat oleh Yesaya adalah hamba, orang yang taat, seorang yang mempunyai lidah seorang murid. Ketika Tuhan Yesus sudah memberikan contoh ketaatannya sebagai hamba, maka kita pun taat. Ya, walaupun kemarin Mas Pujo agak bingung cari daun palma. Yang terakhir paling dapat di mana Bapak Ibu? Ada yang tahu? Di mana? Mengikuti enggak perjalanan palma ini sampai datang ke gereja ini? Ada yang mengikuti? Dari mana ini? Oh, siapa yang bisa jawab? Mbak Butias yang tahu, Pak. Butias dari mana Butias? Pak Projo. Dari Pak Projo. Yang terbanyak dari Yoga Dharma. Tepuk tangan untuk Yoga Dharma. Nah saudara, ternyata untuk mengerti dia hadir, bukan sekedar tradisi, tapi ada hati yang peduli. Oh ternyata Minggu Palma ini harus ada palma. Loh kira-kira sing golek nanti Mas Pujo nge-share, silahkan siapa yang punya pohon palma. Ada yang jawab? Nanti dilihat. Nah ternyata saudara, menjadi orang yang taat itu tidak mudah. Apalagi dengan rutinitas kehidupan kita yang kadang-kadang menyita waktu kita. Karena setiap orang punya kesibukan. Kita nggak akan bicara salah benar, kita nggak akan mengadili, tapi itulah bukti bahwa sebuah ketaatan kadang-kadang tidak mudah. Bahkan seringkali saking pinternya kita bertanya, ngapain Tuhan Yesus ambil keledai nggak bawa duit yang gitu? Kan muridnya disuruh ambil keledai yang sudah tertambat, itu kan nekat ya kan Bapak Ibu. Keledai sudah tertambat kok langsung dibawa punya penduduk. Ini tentu nggak masalah, bukan masalah yang mudah. Artinya itulah resiko sebuah ketaatan. Ketika Tuhan hadir di dalam hati kita, seringkali ada pertentangan batin. Harus berlawanan dengan orang tuanya, bapaknya, ibunya yang melahirkan. Sementara Yesus katakan, siapakah saudaramu? Yang melakukan kehendak Tuhan. Itulah kehidupan. Ketika kita siap menghadirkan Tuhan, maka kita siap belum tentu akan selalu harmoni dengan tetangga, dengan orang tua. Tapi seringkali
bertemu dengan aturan, seringkali bertemu dengan tingkah laku orang-orang yang kita kasihi ternyata bertentangan dengan Tuhan. Di sini ketaatan saudara dan saya itu diuji. Itu yang pertama. Yang kedua, lagunya, tidak ada lagunya, hilang ditelan badai. Oh ada. Mari saudara, kita akan baca firman Tuhan ini di dalam Lukas 19 ayat yang keberapa? Nah, nanti dicocokkan. 1, 2, 3. Diberkatilah dia yang datang sebagai raja dalam nama Tuhan. Damai sejahtera di surga dan kemuliaan di tempat yang maha tinggi. Lalu dikaitkan dengan Mazmur, bersyukurlah kepada Tuhan sebab Ia baik. Kita diajak untuk memuji Tuhan karena kebaikan Tuhan. Saudara, seringkali kita mengatakan kebaikan Tuhan itu sangat situasional menurut versi kita. Ketika enteng jodoh, enteng rezeki, enteng ekonomi, kita akan mengatakan Tuhan itu baik. Tapi firman itu ya dan amin. Bahwa kebaikan Tuhan itu ada dalam segala situasi dan kondisi. Kita diberi hidup satu dan hidup dua. Hidup satu di dunia, kita bersyukur masih diberi kesempatan untuk menikmati hidup. Bukan hanya bisa menikmati yang baik-baik saja, bersyukur bisa menikmati yang tidak baik-baik. Ketika kekurangan, tidak korupsi, tidak lalu menghalalkan segala cara, tidak menyalahkan negara, langsung kabur pergi ke luar negeri. Tidak. Tapi kehidupan ini belajar sejuta, bahkan berbanyak, berlimpah-limpah pelajaran kehidupan yang semakin mendewasakan kita menjadi baik. Apalagi hidup yang kedua, kepercayaan tentang hidup yang abadi. Mari ketika kita memuji Tuhan, jangan terjebak karena tradisi, jangan terjebak karena emosi. Saat emosinya mood, kita memuji. Ketika tidak, dibatin. Atau memuji sambil cemberut, atau dengan tidak semangat. Hari ini Dia yang datang, mari yang hadir di hati kita, Yesus yang akan berkarya untuk menebus dosa kita. Kita sambut Dia dengan pujian yang luar biasa. Itulah hati kita yang memuji Ilahi. Yang ketiga, saudara, lagunya, siapakah aku ini Tuhan, jadi biji matamu, dengan apakah ku balas Tuhan, selain puji dan sembah Kau. Siapakah aku ini
Mari dibesarkan, kita akan baca bersama mulai dari Filipi lalu Lukas. Yang Filipi 1, 2, dan 3. Dan segala lidah mengaku Yesus Kristus adalah Tuhan bagi kemuliaan Allah Bapa. Yang bawah jawabnya, aku berkata kepadamu, jika mereka ini diam, maka batu ini akan berteriak. Saudara, ketika Yesus hadir di hati, apa yang terjadi? Kita lihat gambar di bawah Yesus, gambarnya siapa? Ada yang tahu? Yang gede itu pakai kacamata, itu namanya Hamran Amri. Dari Kalimantan, tokoh profesor doktor terkenal. Sebelumnya bukan Kristen. Yang belakang, yang bawahnya kiri itu juga tokoh terkenal namanya Yusuf Roni. Dan yang terakhir yang sudah masuk ke dunia maya karena ini zaman yang terbaru namanya Saifuddin Ibrahim. Sekarang beliau pergi ke Amerika Serikat. Nah saudara, orang-orang ini tentu orang yang benar-benar ahli, tahu tentang agama yang diambilnya dan dipilihnya. Bahkan punya pengikut besar, punya sekolah besar. Tetapi karena Yesus memang wow, karena memang bagi semua yang sudah didatangi hatinya, maka lidahnya akan mengatakan Kristus adalah Tuhan. Sehingga Yesus katakan kalau orang-orang itu diam, maka yang berteriak adalah mati. Artinya ini sebuah kata-kata metafor bahwa kekuatan Yesus itu dahsyat. Bukan hanya sekedar nabi, tetapi dialah Allah yang datang, Allah yang hidup, Allah yang menyelamatkan. Sehingga mari saudara, ketika dia datang hari ini, biarlah hati kita buka, supaya segala beban, segala penderitaan, bahkan segala kebanggaan yang mungkin juga menjadi penjara kita, hari ini kita singkirkan. Biarlah yang menjadi raja hanya dia yang datang hari ini, yang akan menyelamatkan. Mari kita sambut, karena Yesus memang luar biasa. Dan yang terakhir, oh ternyata ini yang terakhir. Nah saudara, itulah Minggu Palma. Ketika Yesus datang di hati kita. Mari kita hayati Minggu Palma, supaya kita juga siap memasuki ibadah Kamis Putih, Jumat Agung, Sabtu Sunyi, dan puncaknya nanti kita akan bersama-sama siap untuk mengingat, percaya, dan menjadi saksi-saksinya. Amin. Saat teduh bagi kita.